Anak masih kecil-kecil, saya tuh bingung mau kerja kayak apa, mau usaha, saya tuh nggak bisa apa-apa Pak. Nah terus Tahun apa nih saya tuh pengalaman memang gitu ya? aslinya nggak suka jamu. Oh, malah penjual jamu nggak suka jamu, Borneo Besti ini. Kurang fasilitas alat. Oh, fasilitas alat. Karena memang produksi udah jalan terus. Siap. Kadang kita kewalahan kan Pak. Ya, Jadi harusnya hari ini yang masuk orderan tuh 100 misalkan. siap. Saya cuma mampu 50 karena kita semua pakai alat manual. Oh, Saya itu menampilkan testi-testi. oke. Karena memang orang itu kan kadang Artinya pengalaman Ibu pengalaman dari jualannya ya, nanti ininya dari komentar dari konsumen itu ya. Iya, itu semua testi yang saya pasang alhamdulillah real. Oke. Semua dari pelanggan. Kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Borneo Hari Ini Podcast. Borneo Besti, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan Mas Mufti makin oke. Ya. Ya, bicara tentang minuman herbal. Hari ini kita ada tamu Ibu Nina Purwanti. Ya, Bu Nina Purwanti ini dia memproduksi jamu herbal. Ini saat ini memang beliau masih memproduksi jamu-jamu yang minuman bukan serbuk, ya Bu ya. Nah, nanti kedepannya ada inovasi baru dari beliau minum-minum itu. Beliau ini memanfaatkan bahan baku yang ada, terus minuman herbal ini juga kan lagi ngetren, kebetulan lagi ngetren dan banyak peminatnya untuk kesehatan ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum Ibu Nina. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini Ibu brandnya Sari Mantul, jamu rapet Sari Mantul. Benar. Jadi ini yang kebetulan yang di depan kita ini adalah salah satu produk yang best seller Bu ya. Best seller ya. Perkenalkan Ibu Nina Purwanti. Iya, Ibu Nina Purwanti owner ya Bu ya, owner jamu rapet Sari Mantul. Iya. Gimana Bu? Kenapa Ibu pakai nama jamu Sari Rapet Sari Mantul ini? Brandnya kenapa Ibu pakai nama ini? Iya. Sebelumnya gimana? Historinya bagaimana ceritanya? Jadi dulu memang saya tuh mau kasih nama jamu ini bingung ya. Iya. Jamu apa yang pas? Iya. Kalau orang kan kebanyakan jamu Sari Rapet. Iya. Kalau saya ambilnya karena banyak varian jadi jamu rapet, jamu kunyit asam, jamu kunyit sirih, brandnya Sari Mantul. Sari Mantul. Sari Mantul. Jadi memang sari-sari dari bahan-bahan ini khasiatnya benar-benar mantul. Apa aja nih Bu bahan-bahan yang utama dari jamu yang Ibu bikin? Kalau bahan utama itu kunyit sirih. Majakani, Pinang itu sudah pasti. Nah, yang lainnya itu ada bahan rahasia Pak. Bahan rahasia. Jadi rahasia men. Jamu ini memang beda sama jamu-jamu sari rapet lainnya. Iya. Beda khasiatnya tentunya ya Pak ya. Iya. Ibu sebelum Ibu lanjutkan mungkin bisa cerita sedikit. Sebelum Ibu mau buka usaha ini apa sih dulu yang Ibu kerjakan dulu, mungkin kerjakah atau pernah ikut orang di mana untuk usaha atau mungkin ibu rumah tangga atau gimana Bu? Saya itu basicnya ibu rumah tangga biasa Pak. Ibu rumah tangga. Jadi karena memang keadaan ya Pak ekonomi, anak masih kecil-kecil, saya tuh bingung mau kerja kayak apa, mau usaha, saya tuh nggak bisa apa-apa Pak. Nah terus tahun berapa itu Bu ada keinginan untuk? Itu tahun 2019. 2019. Jadi waktu itu saya bingung Pak, ya ini mungkin juga anugerah Allah ya. Iya. Nggak ada kepikiran saya tuh jual jamu tuh, nggak ada kepikiran. Belum ada basic. Nggak ada. Dasar apa nih? Saya tuh memang aslinya nggak suka jamu.
Malah penjual jamu nggak suka jamu, Borneo Besti nih. Penjual jamu nggak suka jamu awalnya nih. Gitu. Tapi keren nih. Saya sadar jamu itu kebutuhan, khususnya buat ibu-ibu rumah tangga. Iya. Butuh banget yang namanya jamu sari rapet. Nah, butuh men. Jadi saya sering coba-coba jamu yang lain-lain tuh Pak, sering. Saya minum aja cuma nggak suka tapi saya paksain. Saya minum. Jadi akhirnya ibu bikin. Akhirnya saya bikin. Terus saya ibu konsumsi dulu. Saya konsumsi. Tadinya nggak ada kepikiran mau dijual ya karena keadaan tadi itu. Saya coba-coba jual. Alhamdulillah pertama tuh cuma 2-3 orang. Nah, saya coba-coba. Saya waktu itu gaptek Pak. Nggak tahu ibu bisa dapat resep ini dari siapa? Kan ibu nggak suka jamu nih. Tapi kepikiran untuk bisa nih. Saya mau usaha jamu. Nah itu. Jadi siapa nih yang menginspirasi nih? Inspirasi itu datang dengan sendirinya Pak. Nah itu saya bilang anugerah Allah ya Pak. Iya. Keren. Ini bahan ini kan kayak majak honey Pinang ini banyak di pasaran. Cuma saya itu pernah sekilas ngeliat di Facebook ya Pak ya. Bahan-bahan ini terus saya cari di sini kok nggak ada. Oh gitu. Yang lainnya ya selain majak honey Pinang itu. Di sini tuh nggak ada Pak. Jadi adanya itu saya lihat-lihat cari itu adanya di luar kota. Akhirnya saya beli sedikit. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang Bu ya. Sudah berapa varian Bu yang ibu produksi? Sekarang ini varian ada 7. 7 Bu ya. Apa aja Bu bisa disebutin? Ya ini yang pertama jamu rapet sari mantul. Kunyit asem. Kunyit siri. Jamu lahiran. Kunyit kencur. Ada wedang secang. Wedang secang itu apa Bu? Wedang secang itu Pak terbuat dari kayu secang. Itu bahannya kayu-kayuan ya. Memang manfaatnya dari kayu secang tuh banyak Pak. Buat merilekskan badan juga. Tumor apa bagus sih. Untuk tumor juga ya. Jamu batuk ada juga. Jamu batuk. Nah sekarang ini saya lagi buat rencana jamu, ini inovasi baru lagi. Jamu pegelinu karena banyak yang minta Pak. Banyak permintaannya. Nah, alhamdulillah sih sudah berjalan cuma belum saya ini lagi apa? Mau bikin lagi contohnya terus nanti ibu mau cocok nggak nih? Sementara orang Mbak ada jamu pegelinu ya saya tetap predikan. Saya bikin alhamdulillah orang repeat order gitu nah. Masih saya teliti juga ini jamu nih si konsumen ini beli lagi nggak? Kalau beli lagi kan berarti bagus nih diteruskan. Ibu kalau produksi rata-rata berapa banyak sekali produksi? Untuk satu jenis inilah. Satu jenis. Satu hari lah Pak ya? Iya 1 hari. Kalau 1 hari itu paling sedikit ya Pak ya, 25 botol. 25 botol. Paling sedikit. Itu perbandingan ibu yang produksi dari 7 varian itu lebih banyak yang ini sari rapet. Memang ini best seller nih Pak. Bisa saya manfaatkan ini Bu sari rapet ini. Karena memang kebutuhan Pak. Iya betul. Ini kebutuhan semua perempuan pasti butuh. Bahkan ini sudah ada permintaan dari luar kota. Udah banyak Pak permintaan. Ini saya lihat sudah halal juga alhamdulillah. Alhamdulillah udah halal. Proses halal. Iya. Keren. Dari 7 ini sari rapet sama apa Bu selain ini yang best seller? Jamu lahiran Pak. Jamu lahiran. Iya. Jadi memang butuhan yang baru lahiran tuh ada khusus sendiri jamunya. Iya. Ini yang sering orang beli tuh ini. Memang sih Pak kalau yang lain-lain tuh saya jarang saya post karena walahan bikinnya. Iya. Itu saya lihat tangannya Ibu warnanya berbeda sudah ya. Berarti memang jarang bikin ya. Salah Borneo Besti. Sudah biasa bikin nih ya. Karena kemarin saya ada kawan dia bikin ekoprint, tangannya tuh jarinya tuh hitam. Jadi dia pakai brand tuh jari hitam seperti itu. Nama ininya kan. Kalau Ibu kan tetap dengan ini ya sari mantulnya ya kan. Ini tandanya kita asli bule jamu. Iya, bule jamu. Asli bule. Ya, zaman dulu zaman saya masih kecil kan, dulu jamu-jamu gendong Bu ya. Itu yang memang tempat saya dulu itu memang
yang jual jamu ini sampai ini Bu, setiap bulan mesti pulang kampung Bu ke Jawa Bu, karena memang kebutuhan buat orang-orang pelanggannya dia ya, jualan jamu itu memang alhamdulillah saya lihat dulu tuh luar biasa. Kalau sekarang memang masih ada jamu gendong, cuman nggak banyak jamu gendong yang sekarang. Ya dengan cara berjualan yang konvensional itu, yang mungkin cukup buat dia dan nggak terlalu ini ya Bu ya. Nah yang sekarang ini kalau saya lihat memang harus ada inovasi yang lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Mulai dari mungkin saya dengar tadi bukan mungkin dari bahan baku, bahan baku juga harus ada, terus cukup, terus kita juga harus kreatif kan dari Bu. Bagaimana kita kreatif. Mau jualan? Kita cobain ke tetangga dulu. Mana nih yang sudah kembali nih ya. Yang jalan terus. Yang jalan terus, ya. Keren Bu. Ya Borneo Besti masih di Borneo hari ini. Kita break sebentar. Sambil kita nanti cari apa nih yang pertanyaan yang bisa menambah mungkin strategi jualan Ibu ini yang mungkin itu kita perlu contoh nih Borneo Besti. Baik, kita kembali lagi di Borneo hari ini podcast. Ding. 2000 years later. Borneo hari ini podcast, kita kembali lagi di scene kedua ini ya. Borneo Besti masih dengan Ibu Nina, produk sari mantulnya dia, jamu rapet yang top banget. Ini yang best seller nih buat ibu-ibu. Monggo yang mau pesan nanti ya Bu ya. Nanti di akhir podcast ini nanti disebutkan IG-nya dan Facebook-nya. Ibu boleh cerita sedikit Bu. Mungkin di perjalanan Ibu ini kendala apa sih yang paling banyak Ibu temui? Mungkin dari diproduksinya kah, atau pengadaan bahan baku atau gimana? Mungkin kendala Ibu bisa cerita sedikit. Kalau sekarang ya Pak ya. Kendala kita itu mungkin kita ini kurang fasilitas alat. Fasilitas alat. Karena memang produksi udah jalan terus. Siap. Kadang kita kewalahan kan Pak. Ya. Jadi harusnya hari ini yang masuk orderan tuh 100 misalkan. Siap. Saya cuma mampu 50 karena kita semua pakai alat manual. Gitu. Ya. Siap. Alatnya apa Bu yang paling ini? Kita masih pakai blender Pak. Blender. Jadi kan itu enggak bisa banyak-banyak ya Pak ya. Iya. Jadi bertahap sedikit. Jadi prosesnya ini lama Pak. Gilingnya itu lama. Iya. Ngerebusnya lama, nanti dinginkan lama, packingnya juga lama. Tapi alhamdulillah karena sudah memang yang ditunggu orang itu kan kasiat Pak. Iya. Jadi pelanggan saya itu alhamdulillah sabar. Ini jamu kadang sampai jam 10 malam baru bisa diedarkan. Baru sampai ke ini ya, ke konsumen ya. Tapi alhamdulillah mereka nggak apa-apa Mbak, sabar menunggu karena mereka sudah tahu ya Pak ya kan, sudah ngerasain, sudah tahu khasiatnya nih. Nah ini Borneo Besti, jadi konsumen juga alhamdulillah banyak yang sabar dengan Ibu ini ya Bu ya. Kalau dari bahan baku Bu gimana Bu? Ada kendala nggak? Alhamdulillah bahan baku ini stoknya cukup. Stoknya alhamdulillah cukup karena memang sebelum habis kita harus stok karena takut kehabisan. Susah carinya kan Pak. Iya. Datangnya juga kan jauh kan. Berarti PR-nya yang tadi Bu ya, alat yang masih manual Bu ya. Sama PR saya itu kalau bisa cari bahan ini kalau bisa ada yang dekat-dekat sini gitu. Berarti rata-rata masih dari luar kota kebanyakan. Enggak semua sih Pak, ada yang memang bahan rahasianya di sini tuh saya belum temukan. Jadi memang rahasia banget Bu ya. Tapi Ibu tulis juga di sini, walaupun rahasia tapi Ibu ada tulis di sini sedikit ya. Ada sedikit. sedikit aja. Iya. Jadi memang ya itulah persaingan ya Bu ya, persaingan usaha kan juga perlu kita simpan. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan ini luar biasa. Itu yang bikin beda kan Pak? Ya, itu yang bikin beda. Tapi secara umum aman Bu ya produk yang Ibu bikin kan. Bahan baku pun aman dan tersedia juga banyak ya. Kalau dari sisi tadi kendala Bu ya, mungkin
strategi jualan ibu ini bagaimana sih? Mungkin bisa berbagi ini di sharing seringnya Mas Mufti makin oke. Iya. Jadi strateginya itu gini Pak, saya itu menampilkan testi. Oke. Karena memang orang itu kan kadang artinya pengalaman ibu pengalaman dari jualannya ya nanti ininya dari komentar dari konsumen itu ya. Iya, itu semua testi yang saya pasang alhamdulillah real. Oke. Semua dari pelanggan. Kadang tanpa saya minta Pak. Mereka, Mbak jamunya bagus ya. Oh berarti kekuatan ibu di situ. Kekuatan saya itu di testimoni. Dan strategi saya itu yaitu Pak, saya merekrut kalau bisa sebanyak-banyak reseller. Oke, berarti punya reseller banyak. Alhamdulillah belum banyak, tapi mudah-mudahan nanti bisa jadi banyak. Oke, amin. Baru 10. Amin. Iya, ada 10 yang aktif. Sudah Bu ya. 10. Nah, itu resellernya rata-rata di Balikpapan daerah Tritip kah atau di mana, Bu? Sampai Samarinda? Sebenarnya Samarinda itu sudah ada yang minta, Samarinda, Lampung. Oh, sampai Lampung ada yang minta. Tadi Papua juga sempat ya, Bu ya? Sempat ada permintaan. Nah, Kota Baru sudah ada siap jadi reseller, cuma memang saat ini masih terbatas. Tapi kita akan adakan nanti inovasi supaya kita bisa yang reseller di sana Bu ya. Keren. Jadi orang-orang jauh pun bisa merasakan manfaatnya. Oke. Iya kan ini kan produk ini kan sudah jelas Bu nggak tahan lama. Iya. Nah itu bagaimana Bu Ibu menanggulanginya? Karena ya ini kan Ibu tahu sendiri apalagi produk minuman ya Bu ya. Iya. Tanpa pengawet. Ya, itu bagaimana Ibu cara menanggulanginya? Jadi jamu yang saya produksi ini Pak, misalkan satu hari saya produksi 50. Iya. Itu sudah langsung habis. Oh. Jadi saya nggak pernah. Nggak mikir untuk ininya ya. Nggak. Kadang kepingin punya ready stock Jadi kalau ada orang tanya langsung ada. Jadi mau ready stock itu belum di ready stock habis. Sudah terkeep. Oke. Jadi alhamdulillah jamu ini fresh sampai ke konsumen. Mungkin ada strategi baru Bu yang mungkin Ibu mau munculkan? Kita atau mungkin mau dibikin sasetan atau mungkin serbuk sasetan itu inovasi gitu. terbaru kita akan insya Allah secepatnya launching ya Pak ya. Jamu kemasan serbuk ya. Oh jadi memang sudah ada bayangan itu Bu ya? Sudah ada. Kita masih uji coba dulu sampai nanti betul-betul mantap kita akan launchingkan. Oke, luar biasa. Keren. Ada ini lagi Bu, mungkin ini kan kemasannya saya lihat masih sederhana Bu ya? Iya. Mungkin kedepannya harusnya bisa lebih menampilkan lagi tentang ini jamu ini di stikernya harus lebih baik lagi nih Bu, harus lebih menonjol. Sudah bagus sebenarnya. Kedepannya harus nanti sambil berinovasi Bu harus punya konsep. Jadi memang kemarin sempat Pak saya itu ganti stiker kan, ceritanya mau pelan-pelan. Malah pelanggan saya itu nggak ada yang kenal Pak. Oh. Asing jadinya kan. Sempat. Jadi waktu ada bazar di SIKT. Iya. Waktu itu saya pas ada pelatihan, jadi saya nggak jaga stand. Iya. Jadi saya taruh di situ, saya post kalau jamu sari mantel nanti bakal ada di bazar SIKT. Iya. Orang banyak yang tanya, Mbak jamunya di mana posisinya? Mbak jamu saya nggak gerak Pak, nggak gerak sama sekali. Padahal yang tanya banyak. Oke. Setelah saya posting ini. Di mana posisinya? Loh, itu kan tadi jamunya saya lihat di depan saya, kata orang. Nggak ada yang kenal, jadi nggak ada yang beli Pak. Jadi ya kembali ke asalnya dulu ya. Iya. Nanti pelan-pelan diperbaikin kan Pak. Keren ya. Sederhana memang Pak, tapi alhamdulillah khasiatnya luar biasa. Iya. Berarti memang kekuatannya di produk yang Ibu hasilkan. Ya. Dan memang kedepannya memang kita harus berinovasi lagi lebih baik. Luar biasa ya. 2000 years later. Borneo Besti masih di Borneo hari ini podcast.
Nih di season ini, season terakhir kita nanti bicara tentang bagaimana Ibu Nina ini komunikasi atau pengalaman jualannya seperti itu. Sebelum itu tapi bisa dijelasin Bu, Ibu jualannya kemana aja? Ya, jadi saya tuh awalnya jualannya di status WA ya Pak ya. Oke, WA ya. Status WA, grup-grup WA, grup WhatsApp. Setelah itu saya orangnya gaptek Pak. Jadi saya jualnya di Facebook. Ya alhamdulillah di Facebook tapi tuh berkembang. Ya nanti kita bantulah untuk kita mengembangkan digitalnya Ibu lah ya, digital marketingnya. Nah ya Pak. Iya. Jadi terus di Facebook tuh alhamdulillah Pak berkembang. Oke. Saya itu taunya IG tuh baru aja. Oh gitu. Tapi mau belajar kan? Mau belajar. Jadi siapa yang ngajarin Bu? Bapaknya kah? Ya belajar sendiri Pak. Iya. Memang kan kata teman-teman di IG jualannya lebih bergengsi lah gitu. Ya saya coba-cobalah. Tapi karena kebiasaan di Facebook ya Pak, jadi kadang lupa di IG. Iya. Tapi ya itu sih, mudah-mudahan nanti saya bisa berkembang di IG, di TikTok nanti ya sambil kan. Ini juga Bu harus belajar dengan UKM yang sudah jalan. Dia tuh bagaimana cara mempromosikan. Berapa kali sih setiap hari dia harus mempromosikan produknya dia. Ini sudah lumayan sih Bu, keren. IG-nya apa Bu? IG-nya Sarimantul. Sarimantul. Nih Borneo Besti. IG-nya Sarimantul. FB-nya apa Bu? Nina Hidayat. Nina Hidayat. Nomor telepon yang bisa dihubungi? 0813 5150 6802. Oke, sekali lagi Bu. 0815 0813 ya, 5150 Siap. 6802. Tuh Borneo Besti yang mau pesan online bisa Bu ya. Bisa. Tapi atau bisa juga hubungin reseller terdekat ya. Oke. Jadi nanti di mana posisinya nanti kita akan arahkan ke reseller. Ya, ini lebih jadi keren pembeliannya ongkos kirimnya bisa lebih murah. Lebih murah. Ya. Tuh Borneo Besti ini solusi buat kalian yang mau membeli produknya Ibu Nina ini. Sarimantul. Iya. Ibu tadi bicara tentang promosi, ya. Jangkauannya udah sampai Samarinda, Lampung, Samboja Bu ya. Itu Ibu bisa komunikasi dengan yang jauh-jauh dengan apa Bu? Dengan di Facebook itu atau lewat IG? Dari Facebook Pak. Facebook, ya? Jadi dia ngelihat postingan saya di Facebook. Saya kan selalu cantumkan nomor WA, link WA, jadi mereka langsung hubungi WA. Berarti ada dong pengalaman yang asik sama tidak asik dengan konsumen nih, karena kan penjual jamu ini ya biasanya ada yang ya mungkin menawar atau bagaimana lah cerita ini, ada sedikit cerita Bu tentang konsumen. Kalau menawar itu biasa ya. Tanya-tanya biasa, nggak beli juga biasa. Saya sudah kebal Pak. Santai aja gitu ya. Sudah kebal itu ya. Prosesnya kita jalanin aja. Keren ini. Kadang-kadang kita tuh udah pesan, dikasih alamat, lain yang punya alamat. Alamatnya di sini itu benar sudah kita alamat. Bukan salah alamat Pak, dikasih alamat tapi ternyata alamat palsu. Alamat palsu. Nah, ini bukan yang lagunya Awet Ting Syukurnya yang tadinya salah alamat, tapi karena yang dilihat saya bawa jamur rapat, akhirnya dibeli Pak. Itu jadi, lucu ya Pak, unik juga. Jadi tersesat di jalan yang benar. Benar. Tersesat di jalan yang benar. Nah setelah itu Pak, alhamdulillah. Pas kebetulan banyak lagi yang dijual Bu ya, yang Ibu tawarkan. Waktu itu cuma jamu. Alhamdulillah karena sudah ngerasa kasihan, panjang Pak. Yang tadinya sering yang tadinya salah alamat, repeat order lagi. Masya Allah, itulah Bu kekuasaan Allah itu. Alhamdulillah. Strateginya Ibu luar biasa dan tidak malu-malu, dan itu langsung ditawarkan ke beliau ya. Lanjut Bu. Jadi ya syukur alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Karena memang khasiatnya itu Pak. Iya. Jadi yang tadinya apa sih Mbak salah alamat nih, tapi jamu apa nih Mbak bagus ya, sekalian saya persentase. Nah yang tadinya ngasih alamat palsu nggak apa-apa lah, ini dikasih jalan sama Allah nih. Dapat pelanggan baru lagi.
Ada lagi Bu cerita yang lain Bu yang menarik pengalaman dengan konsumennya. Ini kan tadi ini kayaknya tersesat di jalan yang benar kayak gitu sejamunya, ternyata ada yang mau juga konsumsi ya. Nah itu Pak, saya itu pernah, ini lucu Pak ya, dulu waktu saya pertama-tama nawarkan ini saya ditolak, banyak yang nolak Pak, banyak yang nolak, dan sekarang ini ternyata yang waktu dulu nolak saya beli sama saya Pak. Nah itu lucu ya Pak ya. Iya gimana ceritanya tuh Bu? Jadi dia dulu, menolaknya, dia sudah coba belum? Belum. Waktu dulu kan Pak saya tuh waktu belum berkembang ya Pak. Jadi saya apapun saya jalanin. Saya tawar-tawar ke orang. Waktu kita belum punya label brand belum, jadi masih kosongan ya. Masih kosongan. Tapi saya berusaha terus Pak, persentase. Iya. Ini bagus loh Bu jamunya. Saya ingat tuh di sini dan orangnya ini. Nah ternyata malah dia yang hubungin saya Pak, dia yang cari saya. Dulu saya yang cari orang, sekarang orang yang cari saya. Alhamdulillah. Ya Pak. Jadi pas saya kaget juga kan, kadang-kadang saya tuh dulu saya ngurir sendiri. Sekarang alhamdulillah bisa berbagi dengan teman-teman kurir kan. Saya memanfaatkan kurir yang ini ya, bukan pakai aplikasi Bu ya? Iya. Bukan. Jadi teman-teman ya alhamdulillah. Jualan paling banyak pada saat apa Bu? Nah waktu itu pas pandemi Pak. Oh pandemi, Saya pikir pandemi dan bulan Ramadan. Saya pikir 2 waktu ini orang nggak bakal minum jamu rata. Ya apalagi waktu Ramadan ya Pak. Orang males minum jamu ya. Tapi saya tuh nggak nyangka Pak. Alhamdulillah selama saya jualan di bulan Ramadan, justru membludak Pak. Waktu di pandemi juga Bu ya. Yang dicari itu sebenarnya kan harusnya ya Pak ya. Jamu-jamu yang buat daya tahan tubuh. Tapi alhamdulillah ini jalan juga Pak buat ketahan tubuh. Kebutuhan. Karena buat ketahanan tubuh juga. Iya. Badan enak karena kan memang bahan dasarnya kita kunyit ya Pak. Kunyit antibiotik dan alami. siri antiseptik alami. Nah untuk daya tahan tubuh alhamdulillah Pak. Waktu pandemi itu saya nggak nyangka juga Pak. Masya Allah pokoknya jalan terus. Ya. Justru kita nggak pernah, alhamdulillah ya Pak ya, syukurnya nggak pernah bilang tidak berproduksi. Iya, alhamdulillah dalam 1 minggu itu tetap terus produksi. Yang tadinya cuma seminggu 2 kali naik. Di seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Bahkan pernah kita itu 2 minggu berturut-turut Pak. Produksi terus. Full. Paling banyak satu hari berapa botol? Kalau Ibu tadi bilang 50 botol. Saya itu pernah tembus di 100 lebih Pak. Subhanallah. Iya. Karena permintaan reseller kan Pak. Reseller punya pelanggan. Beberapa reseller yang bisa masuk. Cerita sedikit Kak Bu, proses bikin jamu itu bagaimana sih? Sedikit aja. Jadi mungkin dari pemilihan bahan, terus proses penggilingan dan sampai di packing lah. Ya jadi memang kita pilihnya itu bahannya memang benar-benar berkualitas ya Pak ya. Kayak macam kunyit kita pilih yang bagus, nggak apa-apa mahal, yang penting bagus ya kan. Nah, terus ya itu prosesnya itu agak lama juga Pak. Proses gilingnya lama, ngerebusnya lama, ngedingininnya lama, packingnya lama. Jadi ada proses pemilihan bahan, penggilingan, ngerebus, dinginkan lagi. Setelah terus, itu proses deliverynya dari alamat satu ke lain kan lumayan lama ya Pak ya. Jadi kita tuh dari sore. Setelah dikemas, proses delivery itu juga bagian dari ini Bu ya, proses ini Bu ya. Iya. Jadi kita itu kalau produksi Pak dari pagi kelar sore. Jadi kita itu bisa pengantaran itu start jam 4 sampai malam. Tapi alhamdulillah syukurnya itu Pak, pelanggan itu sabar nunggu. Pernah tuh Pak orang kilo 4. Jam 10:30 malam saya antar. Nggak apa-apa Mbak, aman. Pokoknya tunggu demi si mantul. Sari mantul. Borneo Besti ini segera dihubungi tadi yang nomor yang tadi tuh buat beli sari mantulnya Ibu Nina. Iya. Luar biasa Bu ya. Bu mungkin ada
motivasi lah buat UMKM atau generasi muda yang mungkin baru berpikir untuk usaha atau yang sudah jalan, dia supaya eksis lah, karena kan persaingan dan produk yang mungkin dipikirkan sama, dia mau produksi itu. Nah, itu gimana Bu? Mungkin ada motivasi sedikit buat generasi muda atau UMKM. Kita itu dalam dekat mic-nya Bu. Kita itu dalam berusaha harus sabar. Oke, pertama sabar. Namanya penolakan, cancelan, itu sabar. Jangan marah. Harus diterima. Harus terima karena itu dijalani nanti. Karena sudah tahu kan namanya kita usaha pasti ada resiko. Ya kan. Sabar aja. Yang penting kita berusaha, yakin pasti ada hasilnya. Konsisten. Nah, jadi jangan nanti hari ini sepi, lagi down. Pokoknya terus aja promosi. Dulu juga saya gitu Pak, nggak ada yang tertarik. Saudara tetangga di 3 tahun saya usaha berkembang ini baru mencoba. Jadi yang beli malah orang lain, orang-orang asing malah. Jadi saya tuh sabar aja nggak apa. Tapi sekarang alhamdulillah kan teman-teman, saudara, tetangga itu pada melihat kan hasilnya, ini kenapa jamunya kok bisa laris, akhirnya mencoba. Ya itu intinya sabar, konsisten. Siapa orang paling berjasa nih Bu untuk membangun usaha Ibu nih? Orang-orang sekitar Ibu nih. Suami saya Pak. Keren. Dukungan suami yang luar biasa Bu ya. Karena memang saya lihat tadi Ibu mengembangkan usaha ini juga karena memang waktu itu ada kondisi yang enggak enak ya waktu itu ya. Jadi memang kita ini apa ya? Apa-apa tuh selalu berdua. Jadi saling mendukung gitu kan. Harus Bu. Saling mendukung, saling menginspirasi. Menginspirasi. Menyemangatin. Jadi sampai sekarang saya sama suami Pak. Jadi kalau kayak macam kita mau inovasi, kita bikin apa nih Pak ya? Kayak apa caranya? Kita cari sama-sama. Nanti kita coba sama-sama gitu. Iya. Produksi pun sekarang suami yang bantu. Iya.